Hmm. Oh, boleh juga screamnya. Yo, balik lagi bareng gue Bang Gulam, asikin aja coy. Ini nama bandnya adalah Head Fury, band asal dua negara coy. Jadi menariknya adalah ini band dari dua negara. Dan negaranya apa? Yaitu adalah Jerman dan Afrika Selatan. Kok bisa? Gue juga nggak tahu kok bisa gitu. Mereka asalnya dari dua negara. Jadi ini personilnya kan ada 3 ya. Personilnya tuh ada Vince van der Walt. Wah, ini nama Jerman banget ya. Dia sebagai gitaris dan juga bassis. Waduh, double. Ada Gideon de Kretschmer, gue nggak tahu cara bacanya, dari vokalisnya, dan ada Wayne de Bruin, yang itu adalah drummernya. Nah, 2 orang yaitu si Wayne dan Vince itu di Afrika Selatan, dan satunya lagi si Gideon, si vokalisnya itu di Jerman. Nah, mereka itu ketemu di tahun 2005 ketika si Vince sama Gideon itu punya kontrak dengan Musketeer Records ya, yang mungkin ada di Afrika Selatan, nggak tahu, atau di Jerman, gua nggak tahu. Nah, terus dari situ ya singkat cerita mereka bertiga ketemu lah ya, akhirnya membentuk si band ini, dan mereka mengerjakan album secara remote gitu. Ya mereka akan merilis, nggak tahu ini, gua nggak tahu sih udah rilis album atau belum ya. Ya albumnya adalah A New World. Dunia yang baru. Ini EP ya, EP-nya mereka. Dan yang akan kita bahas hari ini judulnya adalah Pale Face. Ini adalah sebagai pembuka dari EP-nya, yaitu si EP A New World tadi. Gue sempat dengerin sedikit sih si New World ini, dan ya sedikit menarik sih, sepertinya menarik, dan makanya gue memutuskan untuk mau nge-react dan review mereka. Mereka ini kalau menurut mereka memadukan musik-musik referensinya ada dari Breaking Benjamin, Alter Bridge, terus 3 Days Grace, Seven Dust. Ya banyak ke alternatif metal kali ya, kita nggak tahu sih, gue nggak tahu sih apakah betul-betul mereka akan main alternatif metal atau seperti apa gitu ya. Nah, mereka ini sekarang bertiga ini, 3 orang ini yang dengan bandnya Head Fury, mereka ada di label namanya Hopang Records. Gue nggak tahu ini apakah plesetan dari Hopeless Records yang memang sesuai namanya ya hari ini ya. Bercanda. Oke, gue tahu band ini dari platform Musosub. Jadi Musosub itu adalah platform para kurator dan reviewer musik dan juga para kreator musiknya untuk di situ bertemu gitu, jembatan. Karena ada banyak platform-platform yang menjembatani antara kurator dan juga kreator, tapi biayanya mahal dan juga macam-macam. Nah, di Musosub ini para kreator hanya perlu membayar 20 pound sterling saja. Itu ukuran yang cukup murah dari platform-platform yang ada gitu ya, dan memudahkan untuk para kreator. So, jika kamu juga kreator musik dan pengen didengarkan oleh para kurator lain dan juga reviewer lain, silakan langsung aja daftar ke Musosub. Silakan, nanti kamu bisa bertemu dengan banyak sekali kurator dan reviewer. Kamu bisa dapat kesempatan interview gratis, review gratis, dan macam-macam, banyak lagi. Dimasukin ke playlist secara gratis, macam-macam deh. Ya udahlah, nggak usah lama-lama, openingnya lama banget ya memang. Gue sekalian gue memperkenalkan di platform tadi ya. Dan langsung aja kita dengerin kayak gimana Head Fury dengan judulnya adalah Pale Face. Kuy. Oh iya, yang gue lupa adalah mereka ini nge-shot videonya pakai iPhone di tempatnya masing-masing, di Jerman dan di Afrika Selatan, dan editingnya juga mereka pakai iPhone juga. Kita lihat hasilnya apakah semenarik itu. Kita lihat hasil kesederhana.
Oh, oke. Ya, alternatif metal sih. Suka nih ada apa? Bleachingnya gitu. Oke, pemilihan nadanya oke. Lebih ke ini sih apa alter bridge ya nggak? Oh, boleh juga screamnya. Si drummernya ekspresinya gitu banget aja. Boleh. Apa ya? Belakangnya apa ya? Gambar apa ya? Oh, cuman awan-awan gitu doang, asap gitu. Oke. Boleh. Seru juga sih, asik juga. Tapi ya udah kita bahas. Yuk kita bahas Pelfest dari apa namanya bandnya sih, goblok. Head Fury ya. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari musiknya dulu ya. Oke, seperti yang gue bilang di bagian reaction tadi, musiknya memang seperti halnya dia bilang referensinya ya, dari mana, influence-nya dari mana. Sesuai, gue mendengarkan itu seperti teringat apa namanya Alter Bridge gitu. Kalau Breaking Benjamin enggak sih, tapi yang jelas ya alternatif metal banget sih ya. Ini alternatif metal banget. Cuman dari segi penggarapan musiknya di bagian mana ya? Verse terus masuk ke chorus itu terlihat sama saja gitu loh, terlihat sama aja, terlihat nggak ada bedanya, meskipun ada bedanya tapi nggak kelihatan, nggak terdengar beda menurut gua gitu, nggak terdengar beda, dan jadinya ya sedikit membosankan, tapi yang membedakan cuman di bagian bridge-nya aja gitu yang ini akan ada sesuatu yang berbeda gitu, akan masuk ternyata nuansanya, vibe-nya itu ya sama aja gitu menurut gua gitu, nggak ada bedanya kalau dari segi pengemasan musiknya. Dan dari awal sampai akhir musiknya ya begitu-gitu aja sih menurut gua, nggak begitu dinamis gitu. Secara komposisi musik juga
ya hanya instrumen seadanya gitu kan, gitar, terus maksudnya layeringnya juga kalau secara mixingnya juga menurut gue sedikit gitu, mungkin keterbatasan karena mereka nggak bisa ketemu kali ya karena berbeda negara gitu. Tapi gue rasa itu nggak menjadi apa ya, bukan menjadi halangan karena Bring Me The Horizon saat bikin apa Parasite Eve ya, Parasite Eve itu mereka juga dalam kondisi yang jauh-jauhan gitu produksinya dan bisa gitu, brainstormingnya cakep gitu. Dan tapi kalau ini menurut gua ya kurang lah ya, sebagaimana awal-awal band memulai karir sih ya. Untuk mereka yang untuk Head Fury kalau baru memulai karirnya, ini gua rasa ya fine aja gitu dengan kualitas musik yang seperti ini gitu. Itu nggak jadi masalah sih menurut gua. Dan ya it's okay gitu loh. Itu dari segi pengemasan musiknya ya. Terus kita nyambung ke visualnya dulu deh. Visualnya seperti yang mereka bilang, mereka shot dan juga editing di iPhone saja. Tidak semenarik itu ternyata hasil produksinya. Ya dengan tambahan efek-efek glitch doang gitu kan maksudnya. Dan juga ada sedikit masking, kalau nggak salah ada masking tengkorak gitu kan. Ya maksudnya ya oke lah gitu, tapi kurang tidak oke karena tidak menyampaikan sesuatu pesan gitu menurut gua. Cuman ya sebatas ya udah video footage yang ada terus diedit, dibikin visual cakep, udah gitu aja sih menurut gua. Nggak ada komunikasi yang atau pesan yang ingin disampaikan dari segi visualnya gitu, nggak ada komunikasinya gitu menurut gua itu ya. Subjektifnya gua tentulah, namanya juga review pasti subjektif lah. Elah gimana ya. Itu dari segi visualnya, penggarapan visual. Terus kita masuk ke liriknya. Nah, kata mereka lagu ini tuh ngebahas tentang yang lagi terjadi belakangan, yaitu Black Lives Matter ya. Karena Jason Floyd ya, gue lupa gitu kan, si black people-nya, orang kulit hitam ya, atau negro ya, gue sebut aja negro ya. Si negronya ya kan tertindas gitu kan. Ya, dan hampir seluruh dunia mendukung gerakan Black Lives Matter. Bahkan Indonesia pun, orang Indonesia sebagian juga ngikut tren ngikut tren ini ya. Sampai akhirnya muncul teori-teori konspirasinya tentang George Floyd gitu. Terus gerakan Black Lives Matter ini juga ada konspirasi di balik itu. Wah gila lah pokoknya. Bahkan sampai ada Indonesia sampai terbelah jadi dua gitu kan, karena banyak orang yang mendukung gerakan BLM ini, tapi mereka melupakan saudaranya sendiri yang juga berkulit hitam di Indonesia ya, teman-teman Indonesia Timur ya, Melanesian gitu, teman-teman Melanesian. Dan banyak yang ya akhirnya Indonesia terbagi dua saat itu. Kita kembali lagi ke liriknya. Pas gua baca berkali-kali, gua nggak ngeh kalau itu dia lagi ngomongin masalah Black Lives Matter gitu. Gua nggak menemukan mana ya sisi BLM-nya gitu. Nggak secara tertulis tuh nggak ada. Dan setelah gua baca berkali-kali, ternyata ini tersirat coy. Ini sih liriknya menggambarkan proses kejadian ketika George Floyd disiksa itu, dan juga si polisinya, dia menceritakan tentang si polisinya di verse 1 kan, kalau menurut pemahaman gue di verse 1 itu dia sedang menceritakan si George Floyd yang tertindas itu gitu ya. Nah terus di chorusnya tuh berbicara tentang rasain lo buat polisi ya akhirnya kan sekarang kena hukuman sosial lah,
dan bahkan sekarang juga udah dijatuhi hukuman yang berat si polisinya ya kan. Ya bagus lah ya hukum Amerika ya, bagus dalam hal ini. Yang gue lihat itu dari segi chorusnya dia ngomongin ya apa ya efek dari yang dia lakukan si polisinya itu, bahwa dia kena banyak hukuman sosial, banyak yang ya kayak ini nih, ada bagian lirik yang menarik ya, uniform ironed with white guilt. Jadi ketika dia nyetrika seragamnya itu kayak penuh rasa bersalah gitu. Gue nggak tahu sih apakah dia merasa bersalah atau tetap aja sombong dengan merasa enggak, apa yang gue lakukan bener kok, sampai membunuh nyawa orang gitu kan. Ya gue nggak tahu sih apa kabarnya, gue juga nggak ngikutin banget berita tentang masalah George Floyd ini gitu ya. So bagus, dan menurut mereka si liriknya ini juga sebetulnya berbicara secara umum, berbicara tentang perlawanan terhadap ketidakadilan sosial gitu. Dan gua ngelihatnya apakah iya dalam penulisan liriknya tersirat seperti itu? Gua nggak begitu melihat itu. Justru gua nggak tahu ya kenapa gua menginterpretasikan ini malah ke arah ini sedang berbicara tentang apa namanya kecanduan pada narkotika yang gue lihat dari liriknya. Gue nggak tahu kenapa kayak ini adalah orang yang kecanduan narkoba, terus sakau, dia kayak sudah ingin nambah lagi dan nambah lagi gitu. Itu yang gue lihat sih ya. So dari keseluruhan yang bisa gue kasih untuk Head Fury, meskipun ada yang ngasih skor dia katanya mereka ya, ada yang ngasih skor 10/10, tapi buat gue sorry to say, gue bisa kasih lo 6/10 sih di karya ini, karena ya begitulah, masih banyak kekurangannya tentunya, dan masih perlu perbaikan sana sini, pengembangan yang lebih lagi, dan kayaknya kalian perlu ketemuan langsung deh ya buat bisa brainstorming bikin karya yang bagus gitu, nggak cuman ngedit di iPhone gitu. ya so sorry to say, lo dapat 6/10, dan semoga lu bisa terus berkembang, dan jangan jadikan penilaian gua itu sesuatu yang buat lu down kayak gitu ya. Semoga lu bisa membuat karya yang lebih bagus lagi setelah ini ya. Karena gua kasih 6/10 karena ya itu ada dari liriknya, terus agak kurang penulisan liriknya, terus musiknya juga masih banyak kurangnya, terus juga visualnya tidak ada komunikasi, tidak ada values-nya di situ. Ya, so sampai ketemu di video-video berikutnya deh ya. Buat lo yang pengen request buat gua review karya lo, silakan langsung email aja. Gak usah takut kalau lo dapet nilai jelek dari gua. Jelek-jeleknya nilai dari gua yang baru gua kasih itu pernah 5/10. Itu adalah album terakhirnya Green Day. Sama ada satu single dari Indonesia juga pernah gua review dapat 5/10, dan itu jarang terjadi. Nggak usah khawatir dapat, yang penting lu berkarya didengarkan oleh orang banyak, itu udah keren banget sih. Yaudah segitu aja, sampai ketemu di video-video berikutnya, bye.